Halo pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, siapa nih di sini yang sering mengalami kulit kering dan gampang pecah? Terasa nggak enak, apalagi di cuaca ekstrim yang panas. Dan kadang-kadang sangat tidak nyaman dan mengganggu penampilan kita. Tapi jangan khawatir, di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana penyebabnya dan cara mengatasinya. Saya tidak sendiri, saya bersama expertnya nih, Dr. Nenden Sobana, SPKK. Halo dokter, apa kabar? Halo, Dr. Ekles, Pak kabar baik. Gimana Dr. Ekles? Sehat selalu dong. Terima kasih. Kayaknya dokter ini bebas dari kulit kering pecah-pecah nih, karena cantik terus nih. Karena harus selalu perawatan. Gitu ya? Oke, setuju dokter. Kita akan berbagi informasi kepada pemirsa nih tentang mengatasi kulit kering pecah-pecah. Tapi bagian tubuh mana saja sih dokter yang sering mengalami kulit kering pecah-pecah? Maksudnya dalam hal ini kulit ya? Betul. Bagian tubuh mana? Ya. Memang ini kulit kering itu menjadi masalah nih, terutama pada wanita. Dia nggak suka dengan kulit yang kering karena mengganggu akan penampilan. Nah tentunya bagian kulit kering yang sering pecah-pecah atau yang bagian kulit yang sangat kering itu bagian area yang terbuka atau bagian yang mengenai gesekan. Yang terbuka tuh misalnya pada wajah. Nah itu kan sering karena apa? Sekarang ekstrim nih cuacanya, panas. Yang panas atau AC yang dingin tentu akan menyebabkan kulit yang kering. Juga pada area yang gesekan, misalnya area mana? Lutut, telapak kaki, ya, sikut. Nah itu area-area yang sering mengalami gesekan, terutama gesekan dengan bahan yang kasar atau bahan yang keras, seperti itu. Ditambah dengan orangnya ya tambah kurang minum, ya, dengan gaya hidup yang tidak sehat, kurang tidur. Dengan resiko terjadi penuaan itu terjadi. Oke. Jadi pada dasarnya bagian yang terbuka dan ada gesekan. Tapi memang benar ya, wajah, tumit, sikut, lutut ya, tumit, sikut itu sering banget ya. Sering banget, karena itu bagian yang sering kontak dengan bahan-bahan dan juga tekanan. Dan bagian area-area yang terbuka. Oke, setuju dokter. Nah, apa sih penyebabnya dokter? Nah, penyebabnya itu kita bisa bagi, bisa penyebabnya karena penyakit ataupun non-penyakit. Nah, kalau yang non-penyakit, ini yang banyak dialami oleh seseorang, bisa oleh karena cuaca tadi, ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin. Atau juga dia karena faktor mulai menua. Di mana pada usia penuaan kulit biasanya usia 25 tahun dengan gaya hidup yang tidak sehat, kurang tidur, polusi, banyak merokok, minum kurang, kemudian salah makan, ya, dan sebagainya. Artinya makan terlalu banyak yang bergula, yang indeks kadar gulanya tinggi ya betul, atau yang berlemak. Selain itu juga karena misalnya dia menggunakan bahan-bahan sabun yang terlalu keras, yang mengandung saponin. Misalnya dia merasa ingin mencuci mukanya nggak tampak bersih sekali, atau dia berulang-ulang kali mencuci. Terus-menerus. Sejam sekali misalnya. Atau tangannya dia terus menerus, apalagi lagi masa COVID tuh. Terus dikit-dikit dia parno nih ya, ingin cuci tangan terus menerus. Kaki juga sering cuci karena takut dengan adanya kuman dan sebagainya, sehingga timbul kekeringan. Juga bisa juga karena tadi bahan-bahan kosmetik, menggunakan pelembab yang salah, yang menggunakan ada pewanginya, ada bahan pewarnanya, karena mungkin ingin yang cantik, tampak ingin wangi, menggunakan bahan-bahan yang seperti itu, dan kosmetik pun demikian, yang salah pemilihan kosmetiknya. Nah itu menyebabkan hal-hal seperti itu. Tapi kalau area-area seperti tumit, itu bisa juga karena berat badan, obesitas. Orang yang gemuk, obesitas, tentu itu akan terjadi berat badan yang bertumpuk, sehingga kulitnya menjadi lebih mudah kering. Benar, karena ada tekanan dan gesekan juga di situ. Betul, atau sepatunya terlalu sempit, ketat, ya. Nah seperti itu bisa menyebabkan suatu keadaan kekeringan pada kulit. Tidak memakai sepatu pun salah. Misalnya pada lantai yang berkeramik, nah itu kan panas lantainya. Nah itu menyebabkan kekeringan. Itu yang non penyakit. Nah tapi kalau yang penyakit, nah bisa misalnya penyakitnya karena eksim. Eksim itu ada dua nih. Ada eksim karena bahan-bahan kimia. Misalnya orang-orang yang bekerja sebagai buruh tuh ya, yang bahan bangunan itu kan kena semen dan sebagainya, atau di bahan-bahan oli ya, misalnya bahan-bahan minyak, bensin dan sebagainya, itu menjadikan iritan. Atau bahan-bahan yang menjadikan alergen. Misalnya alergen itu apa? Memakai sepatu yang dari bahan kulit, dari bahan plastik yang dia nggak tahan. Dengan bahan seperti itu banyak, atau bahannya mengandung karet misalnya, itu dia tidak akan tahan. Itu namanya kita sebut dermatitis kontak alergi. Tetapi ada juga yang kena penyakit jamur. Jamur pun sama. Atau ada penyakit turunan yang memang menebal kulitnya, namanya keratoderma. Nah itu tentu akan memberikan pengobatan yang berbeda, dampak dan juga pengobatannya berbeda. Betul. Namun ternyata walaupun kita remehkan ya kulit kering, kulit pecah-pecah, ternyata kompleks ya penyebabnya. Kompleks penyebabnya. Bisa juga berdasarkan penyakit yang ada di tubuhnya, seperti misalnya penyakit diabetes. Orang gangguan dengan metabolisme tubuh dengan adanya diabetes, kita udah banyak sekarang nih orang-orang dengan diabetes nih usia-usia muda. Kulitnya pun kering. Makanya tanda-tanda awal biasanya dia tidak
dilalui dengan gejala yang berat, tandanya datang ke dokter biasanya, dok kenapa ya kulit saya mengering dan saya mudah sekali haus dan mudah sekali lapar, tapi badan saya lemas, tapi kulit saya kering dok. Nah itu salah satu juga tanda suatu penyakit. Atau dehidrasi, orang yang kurang minum. Iya kan, dehidrasi paling banyak sekarang. Sekarang orang minumnya disangkanya teh, kopi adalah minum, padahal itu bukan. Ya, tetap harus air putih. Minum teh dan kopi tetap boleh minum, tetapi air putih lebih banyak. Iya, itu yang namanya minum ya, minum air putih ya. Air putih, betul. Karena komposisi terbanyak di tubuh adalah cairan. Betul, cairan, ya, betul, seperti itu. Oke, Dokter Neneng, berhubungan dengan apalagi kita tinggal di kota Jakarta dengan seheboh sekarang polusi di mana-mana nih. Betul. Mungkin ada banyak juga yang mengeluh, apakah polusi bisa menyebabkan kulit kering pecah-pecah? Fakta atau mitos dokter ini? Ini fakta. Fakta ya? Ya, karena dengan polusi itu adalah radikal bebas. Sedangkan tubuh kalau terlalu banyak radikal bebas akan mempengaruhi fungsi tubuh. Salah satu tandanya juga bisa tandanya dengan kulit yang kering. Karena antioksidan yang di tubuh tidak akan mampu melawan begitu radikal bebas yang begitu besarnya. Sehingga terjadilah penuaan dini. Tandanya penuaan dini ya tadi salah satunya adalah kulit yang kering. Ya, busik. Seperti itu. Jadi memang kompleks ya. Kompleks sekali. Nah, mungkin yang ditunggu-tunggu pemirsa, ada nggak dokter cara alami yang bisa kita lakukan, mungkin pencegahan pertama mungkin yang bisa kita lakukan di rumah untuk mencegah supaya kulit tetap lembab, tidak kering, pecah-pecah, gimana dokter? Biasanya kalau yang alami itu orang menggunakan minyak zaitun ya gitu, atau juga menggunakan minyak kelapa tuh. Jadi minyak kletik yang dibuat dari kelapa kemudian disaring, dibentuk menjadi minyak yang hangat-hangat kita berikan. Tapi memang itu dasarnya dia harus segar karena mudah bau, mudah tengik. Itu cukup efektif. Ya, untuk kulit yang kering itu. Dan kita bisa oleskan pada area-area yang kulit kering, tetapi tentunya tidak boleh seluruh badan. Kalau kulit kita bagi sepertiga. Misalnya pagi hari sepertiga yang atas, tengah hari sepertiga yang tengah, sepertiga yang bawah. Dia harus bagi. Jangan langsung kita oleskan dari seluruh badan. Ya, karena akan mengganggu juga pernafasan daripada kulitnya. Ya, karena tertutup kan. Jadi jangan sampai tutup demikian rupa karena akan mengganggu pada fungsi ginjal. Fungsi ginjal ya. Berarti sehari sekali kita bisa gunakan. Sehari sekali kalau kulitnya hebat sekali boleh sampai 2 kali, tapi tentu areanya tidak boleh seluruh tubuh berbarengan. Jadi harus kita rubah waktunya boleh 2 kali, tetapi dengan area tubuh yang berbeda. Ataupun mungkin di tempat yang kering aja. Di tempat yang kering saja, ya, tidak seluruhnya, ya. Yang dipentingkan saja. Nah, dokter, selanjutnya nih, bagaimana sih cara mencegahnya supaya kulit tetap lembab? Betul, ya. Tidak kering pecah-pecah ya? Ya. Nah, tentu tergantung bagaimana penyebabnya. Jadi tadi kalau penyebabnya memang karena kosmetik, hindari. Hindari bahan-bahan, misalnya kosmetik atau bahan-bahan yang menjadikan iritan atau menjadikan alergik pada tubuhnya. Satu itu. Juga kalau seandainya dia di lutut yang kena pakaian yang kasar, gunakan yang lembut. Nah, seringnya pada orang-orang yang sering bersembahyang tuh ya, itu kan dasarnya selalu yang keras menggunakan. Jadi harus yang lembut. Pada waktu dia menggunakan bahan untuk sembahyangnya, karena seringnya di lutut itu. Pada saat di lutut atau bagian daerah tumit yang bagian letak kaki, karena ada posisi-posisi yang akan berdempet atau menempel kepada bagian yang akan keras, betul. Kemudian juga selain itu harus dilakukan pelembaban. Dan kalau memang dia membutuhkan harus dikelupaskan, perlu exfoliating. Jadi cari pelembab yang ada exfoliatingnya, seperti itu. Jadi dan juga gaya hidup sehat tentunya. Ya, banyak minumnya, olahraganya juga cukup. Kemudian dia juga harus ada antioksidan yang cukup dari makanan yang sehat tentunya. Dan kurang tidur ya. Ya, betul. Jadi lifestyle juga yang baik. Lifestyle yang baik akan memberikan dampak kulit menjadi baik. Setuju. Lifestyle yang baik. Betul. Nah, dokter, terakhir nih, tadi kan kita sudah melihat cara alami mengatasi ataupun mencegah kulit kering. Nah, betul. Adakah cara-cara yang lain? Kadang-kadang kan pasien ataupun customer yang datang, dokter Ikhlas, dokter ini saya perlu yang cepat nih. Nah, mengatasi kulit kering saya supaya langsung fresh, langsung lembab. Gimana, dokter? Betul. Nah, tergantung juga pada penyebabnya. Jadi kalau memang dasarnya bukan penyakit, ada beberapa. Ada yang sifatnya tadi bahannya emolien, di mana emolien itu sifatnya pelembab yang mengisi pada jaringan sel-sel lemak yang ada di bagian kulit. Karena kulit perlu, karena untuk menahan cairan. Itu biasanya bahan-bahannya berupa yang ada mengandung ceramide. Nah, atau misalnya bahan-bahannya seperti oklusif yang menutup. Itu pada orang-orang yang memang kulitnya kering sekali. Misalnya kulitnya orang tua yang menua, itu kulitnya kering sekali pada kaki. Perlu bahan-bahan yang sifatnya ada petrolatum, itu yang lebih kuat. Atau juga misalnya bahannya yang emolien. Nah, emolien juga itu atau ada juga bahan humectan, itu juga diperlukan untuk juga menahan daripada supaya cairan di tubuh itu tidak menguap, tidak menjadi transepidermal water loss. Berbeda dengan kasus yang memang eksim atau dermatitis atopik, itu pun kering ya. Nah, itu baru dilakukan pengobatan dengan misalnya selain dia diberikan moisturizer, selain juga diberikan untuk bahan-bahan yang mengelupaskan, juga diberikan juga
antiinflamasinya. Oh, ya, gitu. kalau sampai mengganggu aktivitas, misalnya kulit kering jadi gatal atau kemerahan, tentu ditambah dengan obat-obat, tidak hanya pelembab biasa. Pelembab biasa ya. Betul. Setuju banget dokter. Ya. Jadi mungkin yang kita notkan ke pemirsa di rumah hidup sehat, ada yang bisa kita cegah sendiri, ya. Ada yang mungkin tandanya kita harus ke dokter ya. Betul. Itu pada saat yang tadi ya dokter. Betul. Ya? Kalau sudah mengganggu aktivitas, mengganggu tidurnya, sampai dia harus menggaruk sampai akhirnya menimbulkan penyakit infeksi pada kulitnya. Karena kalau kulit kering itu sudah bermasalah menjadi gatal, tentu orang ingin menggaruk. Nah, dengan garukan itu menimbulkan perlukaan. Luka akibatnya timbul infeksi. Jadi memang pada kulit kering tidak boleh ada garukan juga. Garukan juga, karena jadi double masalah jadinya. Double masalah jadinya. Setelah itu nanti sudah ada infeksi, begitu sembuh, bekas lagi kehitaman, timbul lagi masalah baru. Ya, jadi banyak. Benar-benar belum masalah hati lagi ya. Betul, nah itu ya. Oke, Dokter Nenden, terima kasih banyak. Informasinya sangat jelas. Terima kasih juga. Sukses selalu ya, dokter. Sama-sama ya, sukses ya. Ya, yang paling penting memang kompleks banget ternyata penyebabnya. Lifestyle harus dijaga dan diobati atau dicegah sesuai penyebabnya. Setuju ya, dokter? Setuju, ya. Oke, pemirsa, semoga bermanfaat apa yang kami sajikan di segmen ini. Jangan kemana-mana, masih ada informasi kesehatan menarik lainnya setelah yang satu ini.